Mbak ya. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan segala kemudahan bagi kita untuk bisa meraih hidayah darinya. Dan di pagi hari ini kita belajar bersama di sebuah masjid Al-Mubarak insyaallah dalam rangka untuk membangun semangat kembali agar kita terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita berada di tempat yang sangat aman, walhamdulillah. Bapak Ibu datang di masjid ini dalam kondisi tanpa rasa takut. Tidak ada ancaman teror, tidak ada ancaman senjata, tidak ada ancaman bom maupun yang lainnya. Dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan andaikan Masjid An-Najiyah ini ada di Palestina, mungkin kita nggak bisa kajian. Kalau masjid ini ada di tempat konflik seperti di Papua, yang kanan kirinya ada beberapa orang yang ingin meneror kaum muslimin, mungkin kita tidak bisa berangkat dengan kondisi nyaman. Tapi Allah letakkan kediaman kita, tempat belajar kita, masjid kita di tempat yang aman, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik kegiatan ibadah maupun pembelajaran tanpa ada rasa takut. Karena nikmat aman seperti ini wajib untuk kita jaga. Dan di antara usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga nikmat aman adalah dengan cara apa? Menjaga iman. Karena orang yang tidak beriman fala aman. Orang yang tidak beriman, dia tidak mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat ini, ada amal, ada balasan, ada syarat, ada masyrut. Jika syaratnya dipenuhi, ja'al masyrut, maka konsekuensinya akan datang. Apa bentuk syaratnya? Pertama, dia mukmin, dan yang kedua apa? Tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberi rasa aman oleh Allah dan dia adalah orang yang akan mendapatkan hidayah. Berarti sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, maka jaminan keamanan itu semakin kecil. Berbanding lurus antara nikmat aman yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan iman yang dimiliki oleh sang hamba. Karena itulah para ulama mengatakan tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Karena jaminan keamanannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan,
orang musyrik itu, ini baterai atau bagaimana? Baterai. Alhamdulillah. Bismillah. Para ulama mengatakan sebagaimana teori bahwasanya rasa aman berbanding lurus dengan iman, tidak ada manusia yang lebih penakut di alam raya ini melebihi orang musyrik. Makanya Anda bisa lihat orang musyrik itu kan punya banyak sekali pantangan ya. Ini kualat, kayak gini kualat, dikit-dikit kualat, ora elok kualat, ora elok kualat. Kamu kalau menikah dengan orang yang rumahnya berseberangan, sing siji madhep ngulon, sing siji madhep ngetan, lanang madhep ngulon, sing wedok madhep ngetan, ojo sampai wani kerabi. Kenapa nanti Pak? Mesti salah siji bakal mati. Salah itu. Yang benar keduanya bakal mati, bukan salah siji. Kamu kalau misalnya ngidoni sumur guing, apalagi Pak? Yang budaya seperti itu ditanamkan di masyarakat. Berangkat dari rasa takut terhadap berbagai macam norma yang mereka buat, tapi kemudian diikatkan dengan ideologi dan keyakinan yang itu justru akan mengotori iman seorang hamba. Kalau di Jawa Timur tidak lebih hebat dibandingkan di daerah Yogyakarta ya. Meskipun kadang objeknya beda. Jogja itu bulan yang paling sakral adalah Suro, Muharram. Berani ngadakan hajatan di bulan Suro, Masya Allah, raiso turu orangnya. Selalu dihantui dengan ketakutan. Kalau di Jawa Timur bulan apa? Dzulqa'dah ya. Makanya mereka sebut dengan bulan Selo, seselih Allah. Nek ngelakoni hajatan sak jerone ulan Selo, wah itu ancaman nanti bakal bubar. Dan aneka ketakutan yang lainnya. Mereka nggak berani mengadakan hajatan pada saat hari kematian Simbah. Kalau di Jawa Tengah namanya geblak. Di sini namanya apa? Ada juga? Sama. Itulah bentuk rasa takut yang ada pada orang-orang yang dia imannya rendah, disebabkan ketergantungan hatinya lebih banyak kepada makhluk dan sesuatu yang sebenarnya itu khurafat belaka, tahayul, gak ada realitanya sama sekali. Makanya orang yang ahlu tauhid, dia menjadi manusia yang sangat pemberani, mentalnya jauh lebih kuat, disebabkan karena dia berusaha untuk menjaga imannya agar jangan sampai ternodai dengan perbuatan kezaliman, yang kezaliman itu ditafsirkan oleh Nabi SAW sebagai asyir, sebagai perbuatan kesyirikan. Saat ayat ini turun, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Karena sahabat memahami yang namanya maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam tasma' qaulal hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tidakkah kau mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Luqman yang bijaksana ketika dia menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga makna alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Mana kezaliman di sini apa? Noda kesyirikan, yang itu merupakan lawan dari iman. Sehingga jamaah,
Belajar tauhid itu hakikatnya sama dengan membangun mentalitas dalam diri seorang hamba. Ketika seorang hamba itu sering belajar tauhid, banyak mempertebal iman dia kepada Allah Ta'ala, mentalnya akan semakin kuat. Dan orang kalau mentalnya kuat, dia akan menjadi orang yang sangat pemberani. Pemberani dalam menghadapi apa, Pak? Semua ujian hidup. Baik sifatnya ujian yang datang dari manusia, puncaknya adalah ujian yang datang dari orang kafir berupa ajakan untuk perang. Baik sifatnya ujian berupa dunia, misalnya kerelaan dia untuk meninggalkan sebagian hartanya karena dia akan hijrah. Atau ujian dalam bentuk yang lainnya, musibah. Sehingga jauh beda antara orang yang ngaji dengan yang gak ngaji ketika dapat musibah. Anda merasakannya enggak? Merasakannya ya? Orang ketika dapat musibah, antara yang kenal tauhid dengan yang gak kenal tauhid, sama gak suasana batinnya? Jauh beda. Para pengusaha-pengusaha yang belum hijrah, pengusaha-pengusaha konven itu ya, ketika mereka bangkrut, stresnya itu luar biasa. Dan mereka gak mau gagal. Pokoknya dalam setiap aktivitas bisnis yang mereka lakukan, jangan sampai ada peluang gagal. Ketika mereka mengalami kegagalan, Masya Allah Pak, beban stresnya itu sangat berat. Dan itu sangat jauh berbeda dengan para pengusaha yang sudah hijrah, yang sudah kenal sunnah, sudah belajar tauhid. Ketika mereka mengalami musibah yang sama, baik bangkrut maupun yang lainnya, suasana batinnya lebih tenang. Dia bisa lebih tawakal, dia bisa lebih pasrah kepada takdir. Itulah salah satu di antara efek besar ketika seorang hamba belajar tauhid. Makanya Anda bisa perhatikan, ada orang yang bekerja di wilayah yang haram, baik pekerjaan riba atau penuh dengan sogok atau penuh dengan berbagai macam pelanggaran syar'i. Kalau dia sudah kenal ngaji, kehilangan pekerjaan bagi dia santai. Saya sanggup, siap untuk meninggalkan ini semuanya, karena dia yakin dengan mental yang dia punya. Tapi kalau dia masih maju mundur, nanti istri saya gimana, nanti bapak ibu saya bagaimana, pertimbangannya setumpuk banyak sekali, akhirnya membuat dia ketakutan untuk meninggalkan yang haram. Ini hakikatnya orangnya lemah dalam kondisi iman. Makanya salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak masyarakat agar semakin berani dalam hijrah adalah tanamkan tauhid. Karena dia harus meninggalkan pekerjaan yang haram. Dia harus meninggalkan pendapatan yang peluangnya besar, tapi itu haram. Dia harus meninggalkan berbagai macam yang dilarang, dan itu haram. Itu kalau nggak dikasih muatan mental yang kuat, orangnya nggak berani, Pak. Anda bisa buktikan itu di lapangan. Itulah pengaruh hebatnya orang kalau belajar tauhid. Sehingga Anda bisa perhatikan, kenapa sahabat Nabi SAW, ini bisa maju depannya, memberi kesempatan yang ada di luar. Taqaddam. Merapat boleh? Masya Allah. Prokes di sini merapat ya. Ada jarak 1 senti. Kembali kepada cerita sahabat. Apa konsekuensi besar ketika sahabat itu hijrah, jemaah? Apa konsekuensi terbesarnya? Di samping ancaman nyawa, konsekuensi yang lain adalah mereka harus kehilangan semua harta yang mereka punya. Rumahnya, tanahnya, bukan cuma pekerjaan, Pak. Properti-properti yang mereka punya harus mereka tinggalkan. Ada seorang sahabat yang beliau sampai disambut oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Nabi SAW dengan beliau nyatakan Rabihal Bai', perdagangan yang sangat menguntungkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Saat hijrah beliau tinggalkan semua hartanya.
Siapa namanya? Bukan Abdurrahman. Siapa beliau? Disambut oleh Nabi SAW di depan pintu Madinah ketika beliau datang di Madinah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib itu datang ke kota Mekah sebagai budak lari. Sebenarnya beliau orang merdeka, tapi dijual oleh orang Yahudi, bekerja kepada orang begitu, sama bosnya didol, akhirnya jadi budak. Kemudian beliau melarikan diri dari tuannya ini, lalu pergi ke Mekah. Dan Suhaib yang dulunya berasal dari Romawi, beliau punya keahlian pandai besi, sehingga bisa buat senjata, bisa buat baju besi, kemudian helm perang dan seterusnya. Dari situ Suhaib berangkat dalam kondisi nol, tidak punya anggota keluarga di Mekah, tidak bawa harta. Tapi setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau menjadi orang yang kaya. Begitu Nabi SAW hijrah, Suhaib menyusul, dihadang sama orang musyrik. Enak saja kau meninggalkan kami. Dulu kau datang nol, tidak punya apa-apa, tidak ada keluarga. Kemudian kau bisa mendapatkan kekayaan, kau bisa mendapatkan kekayaan di kota kami. Tiba-tiba kau ingin meninggalkan kami dengan membawa kekayaanmu. Gak bisa. Akhirnya Suhaib menawarkan apa? Mau gak saya tunjukkan harta simpananku, tapi dengan syarat izinkan aku untuk ketemu Nabi SAW. Mereka senang, karena mereka tahu tabungannya Suhaib itu banyak ya, tinggal depositonya di mana saja kan gitu ya. Nanti buku tabungannya mana. Suhaib kemudian menceritakan, saya punya harta di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Kamu kalau buka pintu rumah saya, persis di bawah galangan pintu, silahkan kau gali, di bawah itu ada emas. Mereka setuju. Akhirnya Suhaib dilepas. Sampai di kota Madinah disambut oleh Rasulullah SAW. Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Karena beliau menukar seluruh hartanya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Coba di zaman sekarang ada nggak yang hijrah sampai kayak gini, Pak? Ada nggak? Mereka itu loh yang misalnya masih bekerja di dunia yang haram ya. Mereka yang masih bekerja di lingkungan riba, diajak untuk hijrah. Pertimbangannya apa? Dia hanya ketakutan karena satu hal, kehilangan pekerjaan. Mobilnya itu nggak hilang, rumahnya nggak hilang, tanah dia nggak hilang. Dia cuman kehilangan satu, lowongan pekerjaan. Nah terus nih aku metu arep nyambut gawe apa mas? Pertimbangannya cuman itu. Masya Allah. Ini bapak coba bayangkan, andaikan anda itu hidup di zaman Nabi SAW, kemudian Nabi SAW hijrah, lalu anda tinggal di kota Mekah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak bisa ikut hijrah, nanti tidak kehilangan pekerjaan. Kira-kira gimana? Oh berarti kamu kumpul sama orang musyrik. Waliyadzubillah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada prinsip tadi. Keberanian seorang hamba sampai sanggup untuk meninggalkan ujian dunia yang demikian besar, salah satu di antara faktor pendukungnya adalah akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Baik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun tauhid yang kuat, akidah yang kuat? Padahal kan kita memahami begini ya, jamaah ini hidup di sebuah lingkungan yang sudah mewarisi berbagai macam keyakinan. Jenengan kecil itu kan orang tua sudah punya berbagai macam akidah-akidah ya, yang itu adalah warisan dari nenek moyang. Sehingga ada di antara kita yang dulu mungkin termasuk ya, di antara korbannya dukun. Mungkin ada di antara kita yang dulu sering melakukan praktek tiaro. Mungkin ada di antara kita bahkan pernah belajar perdukunan, ilmu kebal, mbah ilmu ngilang, mbah ilmu opok dan seterusnya. Sehingga kita itu terpengaruh dengan bawaan yang ada di masyarakat.
Dan itu adalah bagian dari kotoran-kotoran akidah. Terus bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan itu? Baik, silahkan Anda buka firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 17. Silahkan buka mushafnya. Yang dibuka HP ya. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 17. Kita akan simak bagaimana permisalan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla terkait pengaruh besar ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba. Ilmu itu sumbernya apa, jemaah? Apa sumber ilmu? Ilmu itu berasal dari mana? Dari wahyu. Allah turunkan wahyu kepada para nabi. Lalu nabi menyampaikan kepada umatnya, dan itulah ilmu. Sehingga ilmu itu datang dari mana? Datang dari Allah Azza wa Jalla, datang dari atas. Makanya Allah buat gambaran ilmu itu sebagai sesuatu yang turun. Allah berfirman, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadu mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan air dari atas. As-sama dalam Al-Quran itu memiliki 3 makna. Pertama, bangunan langit yang itu ada fisiknya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka dan di situ ada pintu. Ada pintu berarti di situ ada bangunan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kecuali yang diizinkan oleh Allah. As-sama yang kedua artinya adalah arah atas. Seorang sahabiah ditanya Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Fis sama. Allah berada di atas. As-sama yang ketiga artinya adalah al-muznu, awan. Dan ayat tentang ini banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama. Allah turunkan hujan minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari awan. Allah berfirman, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Dialah yang mengirim as-sama, yaitu mengirim awan yang di situ isinya hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha. Maka lembah-lembah, sungai-sungai yang awalnya kering kerontang, dia pun dialiri oleh air. Dia pun dialiri oleh air. Biqadariha, sesuai dengan takarannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka air ini pun menyebabkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan sungai tadi naik ke permukaan. Baik, seperti itulah gambaran bagaimana pengaruh ilmu bagi seorang hamba. Coba kita lihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda ketika melihat sungai dalam kondisi kering, di permukaan sungai itu isinya apa, Pak? Isinya apa? Hah? Isinya sampah. Baik sampah pepohonan maupun sampah domestik, plastik dan seterusnya. Sehingga sungai yang kosong dari air itu malah kelihatan kok kotor, penuh dengan sampah. Jangankan sungai, segoro juga seperti itu ya. Ketika laut itu sat, yang terlihat apa? Sampah, bukan kerang. Sampah yang kelihatan. Maka seperti itu pula hati manusia. Hati seorang hamba ketika tidak pernah diisi dengan air ilmu, maka penuh dengan sampah yang ada di permukaan.
sampah berserakan di mana-mana. Sampah itu adalah kotoran disebabkan karena dosa, maksiat, termasuk khurafat, tahayul, dan aneka keyakinan-keyakinan menyimpang yang ada pada hati seorang hamba. Karena ilmu di sini dimisalkan oleh Allah dengan air. Ilmu merupakan sumber kehidupan bagi hati, sebagaimana air adalah sumber kehidupan bagi bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman." Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari ketetapan kami. Yang dimaksud ruh di situ apa? Yang dimaksud ruh di situ apa? Wahyu. Allah sebut wahyu yang merupakan sumber ilmu sebagai ruh karena ilmu adalah sumber kehidupan bagi hati. Sebagaimana air merupakan sumber kehidupan bagi bumi. Sehingga orang kalau ingin memiliki hati yang bersih dari sampah, perlu diisi air hatinya agar sampah itu naik ke permukaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha." Maka mengalirlah air di lembah-lembah itu biqadariha, sesuai dengan takarannya. Ada sebagian orang yang Masya Allah dia itu memiliki waduk yang luas. Kalau waduknya luas berarti dia bisa menampung ilmu lebih banyak. Sebaliknya ada yang hatinya hanya seperti hanya seperti ciduk yang cuman sempit. Diisi ilmu banyak, luber. Gitu ya. Kualitas kita seperti itu. Kualitas kita seperti itu. Ada orang yang ketika diisi pengajian banyak sekali, selesai kajian, bubar, hilang. Gak ada yang membekas sama sekali. Tidak ada yang bertahan. Karena ciduke cilik, Pak. Sehingga para ustadz menyampaikan ilmu, wes kebak Pak ciduke, ya luber. Semakin banyak diisi, luber dia. Berarti orang seperti ini perlu memperlebar wilayah tampungannya. Sebaliknya, ada manusia yang Masya Allah ya, waduknya itu sangat luas, sehingga dia bisa menampung ilmu yang jumlahnya sangat banyak. Maka orang seperti ini ketika diisi terus, itu ilmu tertahan dalam jumlah yang sangat banyak. Kadang kita kalau misalnya ya membaca buku-bukunya para ulama, Imam Nawawi, kita ambil contoh. Beliau itu menulis karya yang sangat banyak. Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu sampai 20 jilid, dan itu yang lengkap. Karena Imam Nawawi nulis Al-Majmu' itu tidak lengkap, lalu dilanjutkan oleh As-Subki. Anggaplah misalnya yang ditulis oleh An-Nawawi 15 jilidnya, itu baru satu judul buku. Beliau punya Syarah Muslim, ada versi cetakan sampai 12 jilid. Beliau masih punya buku-buku yang lain yang itu berjilid-jilid. Coba kita disuruh baca saja nggak bisa. Ini ada orang yang nulis buku seperti itu. Itu betapa banyaknya ilmunya. Sehingga Anda bisa bayangkan ya, ini orang ilmunya luar biasa. Padahal biasanya antara ilmu dengan karya itu lebih banyak mana Pak? Ilmunya. Ada seorang ulama, dia menulis satu buku. Apakah ilmunya itu ada di buku ini semua? Tidak. Dia masih punya ilmu yang belum dia tulis. Berarti kalau ada sebuah buku, ini hanya salah satu representasi dari sebagian ilmunya. Ustadz Irwandi misalnya, buku beliau yang sangat terkenal apa? Harta Haram Kontemporer, gitu ya, yang cukup tebal. Ya. Apakah ilmu beliau cuma di situ saja? Tidak. Beliau itu baru nulis Harta Haram Kontemporer. Beliau belum nulis Harta Halal Kontemporer. Dan fikih-fikih yang lain belum beliau tulis. Karena buku itu, karena yang namanya buku itu tidak semuanya
berisi ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Artinya tidak semua ilmunya ada di buku itu. Dia masih punya ilmu yang belum dia salurkan dalam karya ilmiah. Baik. Sehingga ada sebagian orang yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang luas. Dan sebaliknya ada orang yang dikasih oleh Allah hati yang sempit. Luas dan sempitnya batin inilah yang menentukan kualitas seorang hamba dalam belajar. Ada orang yang ketika baru belajar bahasa Arab, baru masuk jar majrur wis krasa pusing. Terus mutung, sisuk wis ra mangkat. Ada yang baru belajar masalah idhofah, mudhof ilaih ki opo? Pusing dia, mundur. Nah, kalau seperti ini dibiarkan saja, maka dia mempertahankan hatinya yang sempit itu terus sempit. Sehingga dia dikasih ilmu dalam jumlah banyak, luber, Pak. Terus gimana Mas caranya biar hati yang sempit ini bisa semakin lebar, agar nanti bisa menampung ilmu lebih banyak? Baik. Sungai yang sempit bisa nggak dibuat lebar, Pak? Caranya diapain? Digali, betul ya. Dibegu. Sehingga samping kanan kirinya diperluas, dalamnya dibuat semakin dalam. Dengan cara demikian, maka dia akan bisa menampung lebih banyak. Artinya apa? Kalau memang kita itu terlahir sebagai seorang hamba yang memang gawan bayinya angel lesinau. Kawan bayinya adalah orang yang daya dongnya, daya pahamnya itu rendah. Ya ditompo apa nggih. Cuman selanjutnya perjuangkan bagaimana caranya agar hati ini bisa lebih luas. Anda harus memaksakan diri. Jangan takut untuk menerima beban pelajaran yang berat. Anggere saiki belajar rada antep wedi, ya selamanya dia akan bodoh. Jangan takut untuk mempelajari materi yang berat. Karena materi yang berat itu kalau tidak Anda seriusi, tidak ada fokus untuk belajar, dan Anda ketakutan untuk mempelajarinya karena anggapannya adalah sesuatu yang berat, selamanya Anda tidak akan pernah tahu. Ada satu pelajaran yang dianggap sangat sulit, sangat rumit, sehingga hampir semua orang yang mau belajar itu sudah ketakutan. Ilmu waris. Sehingga orang kalau sudah belajar ilmu waris, baru tahap muqaddimah, mutung, sudah ketakutan. Dan termasuk di antara yang mengalami seperti itu saya. Sehingga dulu saya kalau belajar ilmu waris, baru di tahap muqaddimah, wis wedi dhisik. Sampai akhirnya pokoknya ini harus dipelajari serius. Kalau nggak serius, selalu akan ketakutan. Dikendeli Pak, maju terus. Alhamdulillah. Dengan terus dipelajari, jadilah sebuah buku pengantar ilmu waris yang itu sudah selesai dibedah. Allah mudahkan sudah selesai dibedah di ANB Channel. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah nonton itu ya. Baik. Itu sebenarnya berawal dari ketakutan. Iki nek ora dikendeli, orang maju, orang bakal dadi. Kudu dipelajari. Akhirnya pokoknya saya harus belajar lebih detail tentang itu. Nah, dipelajari sambil ditulis. Jadilah sebuah buku judulnya Pengantar Ilmu Waris. Ada juga orang yang punya pengalaman yang sama, sehingga dia bisa belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C itu dengan melawan ketakutan. Karena orang kalau sudah takut mau belajar ini kok rasane antep terus wedi, akhirnya dia tinggalkan. Kapan dia akan bisa terbuka ilmu ini? Selamanya dia tidak akan punya kesempatan untuk itu. Kalau dia tidak mau melawan ketakutannya. Anda mengalami kayak gitu nggak? Pernah mengalami ya? Baik. Makanya dikendeli Pak. Ilmu apa yang paling Anda butuhkan tapi Anda takut untuk mempelajarinya? Misalnya, saya ingin belajar bahasa Arab, tapi baru 3-4 kali pertemuan kon ngapalo wis pusing. Jangan mundur, terus maju. Diseneni rapopo. Sehingga Anda harus tekad kuat, pokoknya saya harus bisa dan miliki target. Miliki target. Apa target yang bisa dibuat? Target belajar bahasa Arab adalah sampai bisa baca kitab gundul. Kalau belum itu jangan selesai belajar bahasa Arab.
sampai bisa baca kitab gundul. Siap insyaallah? Kita kok wedi sih. Nek wedi ya selamanya, Pak. Kita nggak bakalan bisa terbuka untuk membuka referensi-referensi ulama yang asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukunya ulama yang berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mungkin nggak ada 1%. Masih jutaan referensi yang ditulis oleh para ulama yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kenapa kok Pak nggak diterjemahkan? Orang kok bernerjemah. Usah mono kandele. Dan memang itu bukan konsumsi yang belum bisa bahasa Arab. Syaratnya harus bisa bahasa Arab dulu, ngerti ilmu nahwu, bisa baca kitab, baru silahkan pelajari ilmu ini. Kalau ilmu itu diterjemahkan, sing maca bahasa Indonesia melu bingung. Makanya dengan pertimbangan itu para asatidzah tidak menerjemahkan buku-buku yang tebal, biarkan saja apa adanya. Kamu kalau mau mempelajari buku ini, ya pahami bahasanya. Sehingga orang harus berusaha bagaimana caranya agar dia bisa membuka referensi yang asli. Baik, modalnya tekad jamaah. Tekad jangan sampai mundur. Pokoknya belajar dengan target sampai bisa. Usia nggak jadi masalah ya. Alhamdulillah kita sudah menyadari yang namanya usia bukan penghalang untuk belajar. Anda yang sudah di usia 50 tahun atau bahkan 60 tahun sinau bareng anak TK, boleh enggak? Sah-sah saja, enggak jadi masalah. Dan banyak ulama yang punya pengalaman mereka baru belajar agama di usia tua. Al-Kisai sebagai salah satu imam dalam masalah lughah itu belajarnya di usia tua. Ibnu Hazm juga sudah berumur baru belajar. Demikian pula para ulama-ulama yang lain. Baik. Ini upaya yang bisa kita lakukan untuk memperluas hati. Agar kita bisa memiliki hati yang lebih bisa menampung ilmu. Jadi nek ngaji Pak, ora gampang ngantukan, ora gampang kesel, ora gampang ilang. Itu caranya bagaimana? Kudu dipeksa. Orang kalau ngaji tapi ciduke mong cilik, dikai ilmu banyak, tumpah. Dan yang tumpah itu pun kadang tidak bisa dipertahankan, nggak bisa balik lagi. Makanya kita perluas wilayah hati ini dengan memaksakan diri agar hati kita terbiasa dengan beban ilmu yang sedikit lebih berat. Baik. Saya termasuk di antara orang yang rada angel yang ngapal. Sehingga saya kalau disuruh menghafalkan itu sulit. Ada sebagian orang kan dikasih kelebihan oleh Allah, gampang paham, susah menghafal. Ada yang gampang hafal, susah paham. Ngerti nggih? Karena basic saya itu orang eksak. Sehingga kalau memahami kasus itu lebih mudah. Tapi kalau suruh menghafal nama, menghafal tahun, kan biyen nek pelajaran sejarah kula niku nilainya elek. Karena susah menghafal. Dan itu sampai sekarang. Saya kalau sudah bicara masalah sejarah kalah sama yang lain. Sehingga yang seperti ini barangkali terjadi pada sebagian orang. Tapi itu bisa dipaksa. Dengan cara pokoknya dikendali, aku kudu iso. Nah, dengan cara demikian ketika belajar kita itu punya target. Baik. Selanjutnya, fasalat audiyatum biqadariha. Maka lembah-lembah itu terisi air sesuai dengan takarannya. Orang yang hatinya luas seluas samudra, dia bisa punya banyak ilmu yang dia serap dari para gurunya, seperti para ulama-ulama kibar. Ada orang yang hatinya sempit, maka air yang bisa dia tampung juga sedikit, sesuai dengan kadar hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka air ini pun mengangkat kotoran-kotoran itu ke permukaan. Sehingga pengaruh pertama yang akan dialami oleh orang yang serius belajar agama
dia pasti akan timbul konflik dalam dirinya. Kok ini salah ya? Iki salah ya? Iki salah. Itulah proses sedang mengapungkan kotoran-kotoran hati. Sehingga kadang kita sendiri bingung. Yang munaya ini aku gak ngerti, nek koyo ngene iki keliru, salah. Kadang kita masih bertahan. Kayaknya ustadz iki mesti sing keliru. Apa-apa kok ra entuk, dikit-dikit haram, goror, riba, resign sekarang. Sehingga kadang dia gandoli. Itulah proses di mana ilmu itu sedang mengangkut kotoran-kotoran dalam hati. Nah, yang paling berat jamaah kalau sudah kaitannya dengan masalah akidah. Sehingga kalau akidah yang salah itu sangat besar, diangkat oleh air yang sedikit, bisa nggak? Nggak bisa. Seperti itu pula kita. Kalau kotorannya itu banyak, jenengan ikut ngajinya cuma sekali, 2 kali, ya mungkin kotoran terangkat sebentar, setelah itu mengendap lagi, tidak bisa hilang. Sehingga proses detoksifikasi, ya, penghilangan racun dalam hati itu tidak maksimal. Nah, dalam perjalanan waktu, ketika seorang hamba itu terus belajar, maka hatinya terus diisi dengan air semakin banyak. Di saat itulah kotoran bisa terangkat lebih maksimal. Makanya kenapa kita terus harus belajar? Karena kotoran dalam hati kita belum semuanya hilang. Sehingga jenengan guyuri dengan ilmu, siram lagi dengan ilmu, siram lagi dengan mendengarkan ilmu. Terus menerus seperti itu, semoga kotoran-kotoran yang belum terangkat itu ikut terangkat. Fahtamala sailu zabadan rabia. Maka kemudian ilmu itu mengalirkan kotoran tadi ke permukaan, kemudian dia mengalir ke samping. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di bagian akhir, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah bagaimana cara Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Hati seorang hamba ketika diisi dengan ilmu, maka kebenaran akan bertahan di bawah dan kebatilan akan terangkat ke permukaan. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa, yang kotoran itu kemudian hilang, ikut hanyut bersama air. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Artinya apa? Dalam hati manusia, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada diri manusia ada sifat baik, ada sifat jahat. Ilmu yang tadi digambarkan oleh Allah seperti air yang mengaliri sebuah sungai yang kering, kemudian dia bisa mengangkat benda-benda yang ada di bawahnya. Apakah benda yang bermanfaat di sungai juga ikut terangkat sehingga ikut hilang sekalian? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Untuk yang bagian kotoran dia hanyut, hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Sehingga sifat baik yang ada pada diri seorang hamba itu tidak hilang disebabkan karena dia ngaji. Ada sebagian orang tua yang khawatir. Awas sudah hati-hati, kowe aja melu pengajian koyo ngono ku. Engko mbokmu pok lawan. Kamu nanti jadi orang yang durhaka, ora gelem patuh marang wong tua. Sampaikan kepada ibu. Ibu enggak usah takut. Saya belajar ilmu agama, enggak mungkin ilmu agama itu menyebabkan anak yang baik berbakti kepada orang tua terus berubah jadi durhaka. Ada yang kayak gitu, Pak? Enggak ada. Nanti kalau kamu melu ngaji koyo ngono kowe dadi teroris. Nanti kamu jadi radikalis, kamu jadi ini. Tenang saja. Sifat baik pada diri seorang hamba ketika dia belajar ilmu agama tidak hilang. Yang hilang apanya? Sifat buruknya. Allah gambarkan di sini. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa.
kotoran-kotorannya hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Sehingga kotorannya sing hilang, tapi yang bermanfaat, sifat-sifat baiknya tetap bertahan. Bahkan semakin bertambah. Makanya kalau ada pengajian kok semakin membuat orang itu durhaka kepada orang tua, semakin membuat orang itu memutus silaturahmi, iki mesti ono sing keliru. Bar pengajian bapak ibunya ditahdzir. Misalnya. Bar pengajian langsung putus silaturahmi. Ini ahli bid'ah ini. Waduh, iki mesti ono sing keliru. Antara materinya yang salah atau wonge sing salah tompo. Ada dua kemungkinan itu. Karena tidak mungkin ilmu yang bermanfaat itu menyebabkan akhlak yang baik itu hilang, itu tidak mungkin. Justru sebaliknya, orang ketika belajar yang baik, akhlak terpujinya semakin menancap di bawah dan kotorannya yang hilang di permukaan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya kalau kita jelaskan kepada masyarakat, itu bisa menepis anggapan buruk di tengah mereka terkait kegiatan orang-orang yang belajar ilmu agama. Mereka khawatir kalau belajar ilmu agama nanti membuat orang itu jadi teroris, jadi radikal, atau membuat dia tidak nyambung silaturahmi, nanti kamu benci sama orang tua. Itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Kalau sampai itu ada di lapangan, yang salah bukan ilmunya, tapi bisa jadi yang salah adalah yang menyampaikan. Karena itu yang disampaikan bukan ilmu, atau yang kedua adalah orangnya salah dalam penerimaan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ketika belajar ilmu agama, dia akan bisa melihat pengaruh baiknya. Kita terkadang belajar tentang fikih birrul walidain. Itu kan penjelasan secara rinci, batasan birrul walidain itu kayak gimana sih? Kapan seorang bisa dianggap birrul walidain, kapan seorang bisa dianggap telah durhaka kepada orang tua. Dan itu ada teorinya rinci, para ulama telah membahasnya. Sehingga orang kalau belajar ilmu agama, dia semakin tahu akhlak terpuji itu rinciannya kayak apa, silaturahmi itu batasannya apa saja, dan seterusnya. Tidak kemudian sembarangan. Kadang-kadang dengan alasan silaturahmi orang melanggar sesuatu yang haram. Salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, sepupu misalnya. Tidak salaman, kowe ora gelem salaman kenapa? Mau mutus silaturahmi. Nah, itu kebablasan. Karena dia nggak ngerti. Nah, dengan ilmu orang jadi tahu silaturahmi yang benar kayak gini, yang kayak gini salah. Makanya akhlak terpuji itu kalau dilandasi dengan ilmu akan membuat semakin indah ketika diamalkan. Dan Anda bisa perhatikan, tidak ada forum kajian yang membahas dengan detail ilmu-ilmu seperti ini selain yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah. Adab silaturahmi, adab birrul walidain, adab ketika makan, begitu detailnya disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah. Dalam kajian Syiah itu tidak ada, Pak. Adab birrul walidain Syiah itu tidak ada. Adanya ya pengertian umum, birrul walidain itu sesuatu yang baik. Budi luhur, luhuring budi itu ada ya. Tapi detailnya mereka tidak bahas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka dia bertahan, tetap berada di dalam, tidak ikut hilang. Kadzalika yadribullahu al-amsal, seperti itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon Anda perhatikan bahwa perumpamaan dalam Al-Qur'an itu dibuat oleh Allah, tujuannya adalah agar orang apa? Agar orang berusaha untuk memikirkannya. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah al-amsal yang aku buat untuk manusia,
dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sehingga salah satu di antara ciri orang yang berilmu menurut Quran adalah yang paham permisalan. Nah, sekarang jenengan ketika membaca Al-Quran, perhatikan ayat-ayat yang berisi amsal. Allah membuat permisalan, daraballahu mathalan. Kalau ada kalimat seperti itu, sudah jenengan baca terjemahannya. Kalau jenengan paham, insya Allah berilmu. Nek ora paham, nangis. Berarti kita tidak berilmu. Dan dulu ada sahabat yang kayak gitu. Beliau membaca ayat Al-Amsal, lalu beliau nggak ngerti. Beliau sedih. Sampai beliau mengatakan, ma qara'tul amsal wa ma 'alimtu bihi illa ahzanani. Setiap kali saya membaca surat Al-Amsal, lalu saya nggak ngerti maksudnya apa, maka saya sedih. Karena Allah berfirman, wa kadzalika wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Seperti itulah al-amsal, perumpamaan yang aku buat untuk manusia, dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ciri orang yang berilmu paham al-amsal dalam Quran. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Beliau buku ini sempat kita kaji di Jogja ya. Al-Amsalu fil Quran. Bukunya tipis, Pak, cuman tipis. Dan di situ beliau memberikan tafsir khusus ayat-ayat yang berisi amsal. Saya belum menemukan terjemahannya. Maka kalau Bapak Ibu mau mempelajari, syaratnya satu, apa tadi? Nah, gitu ya. Masih panjang berarti ya. Baik. Selanjutnya di bagian akhir. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih maksimal dalam belajar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu merupakan peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang hatinya hidup, aw alqas sam'a, dan dia mendengarkan dengan seksama, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan kebenaran yang dia dengarkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam ayat ini terdapat 4 syarat agar ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba bisa bermanfaat. Baik. Bapak-bapak, ada yang ikut Jumatan sudah selama 40 tahun. Yang sudah Jumatan 40 tahun, angkat tangan. Orang ngaku ya, nah, ketahuan umurnya. Sudah berapa tahun Jumatan, Bapak? Lebih dari 20 tahun? Belum? Masya Allah. 20-an tahun, Masya Allah. Berarti usianya 35, Masya Allah. Jumatan sejak balik ya. Ada di antara kita yang sudah Jumatan 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, belasan tahun, dan seterusnya, sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira dari materi Jumatan yang pernah kita dengar, yang didengar sama yang ditinggal turu banyak mana? Banyak mana? Banyak yang didengar. Baik, banyak yang didengar. Nah, sekarang dari sekian banyak yang didengar itu, yang masih melekat dalam hati berapa persen? Berapa persen, Pak? 0%, Masya Allah. Ada ya, tapi cuman sedikit. Coba Anda bisa bayangkan, andaikan materi Jumatan yang demikian banyak itu, Pak, direkam lalu ditulis jadi buku, kira-kira berapa jilid, Pak? Berapa jilid kira-kira? Sudah 15 tahun, 20 tahun, sekian puluh tahun. Sebenarnya Anda kalau mencatat semua materi itu dan Anda jadikan sebagai karya tulis, mungkin jadi puluhan jilid. Cuman masalahnya kembali ke tadi ya, ciduk cilik. Ciduk cilik gampang bocor. Dan kata sebagian psikolog,
Kita kalau menerima sebuah materi, maksimal yang bisa ditampung itu 30% maksimal. Itu tanpa catatan ya, tanpa rekaman, tanpa catatan. Sehingga jenengan kalau mentelengi terus ngrungokno itu maksimal 30%. Saya ngecipris sudah 1 jam ya. Itu jenengan hanya bisa menerima 30%. 30% itu tiap hari bocor, ciduke bocor, hilang 5%. Tiap hari. Jadi saat ini dinten apa nih? Sabtu depan kalau kajian ini diulang wis lali kabeh. Itulah keterbatasan daya ingat kita. Karena ciduke wis cilik bocor. Baik. Terus bagaimana caranya agar itu bisa bertahan? Agar ilmu itu tidak gampang hilang. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb." Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan peringatan. Kata Ibnu Qayyim, syarat pertama agar ilmu itu bermanfaat adalah al-mu'aththir al-muqtadi. Narasumber yang baik. Bahasa kita ya, guru yang baik. Semakin bagus narasumbernya, semakin bagus gurunya, itu bisa menentukan kualitas murid. Makanya sahabat Nabi SAW menjadi manusia terbaik karena gurunya sinten, Pak? Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang mencela sahabat sama dengan mencela gurunya. Makanya orang Syiah mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela sahabat-sahabat yang lain. Hakikatnya itu sama dengan mencela siapa? Rasulullah SAW. Lah muridnya gagal kabeh kaya ngene. Kafir kabeh kan gitu. Abu Bakar kekal di neraka, Umar kekal di neraka, Utsman kekal di neraka. Sing ngeramal bu neraka mung 6 menurut Syiah. Ahlul Bait tambah 1 Salman karena dia dari Persia, menurut dia satu klan dengan orang Syiah. Dan satu lagi adalah Al-Miqdad bin Aswad. Ada juga yang menambahkan Ammar bin Yasir. Hanya ada beberapa orang yang mereka anggap itu tidak masuk neraka. KB masuk neraka. Berarti kan pendidikan Nabi SAW gagal. Sehingga mencela sahabat sama dengan mengatakan bahwa pendidikan Rasulullah SAW gagal. Itu artinya mencela Rasulullah SAW. Baik. Karena itulah Allah jamin beliau. Allah jamin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana mungkin kalian jadi kafir sementara kalian membaca kitabullah dan di tengah kalian ada Rasulullah SAW. Sehingga Allah jamin sahabat itu enggak bakalan menjadi sesat selama mereka belajar Quran, di tengah mereka ada Nabi SAW. Itulah pengaruh hebatnya guru. Makanya nyari guru itu tahap awal ketika belajar. Sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, "Al-ilmu minad din. Fandur amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu bagian dari agama. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga jenengan belajar itu bahasa lainnya sama dengan membangun ideologi. Sedang membangun ideologi. Tukange gurune. Nek tukange elek, berarti ideologi yang dicematkan oleh sang guru kepada muridnya enggak karuan. Makanya tahap awal saat orang belajar harus mencari guru yang baik. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah arahkan kita bisa mendapatkan guru yang baik. Padahal banyak orang yang dia serius belajar tapi sayang dibina, dididik oleh guru yang enggak baik. Sehingga bukan memperbaiki akidahnya tapi malah menyimpangkan akidah. Diarahkan ke akidah ilmu kalam, akidah Mu'tazilah atau akidah-akidah yang menyimpang yang lainnya. Padahal dulu waktu SD gak ngerti kaya ngono ku.
Sanawiyah ya orang ngerti, aliyah gak pernah belajar seperti itu. Begitu kuliah jadi liberal. Wis bondo metu duit, kesel malah jadi menyimpang. Makanya ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, inna min minanillahi ta'ala ala ibadihi. Bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya, ayyuqayyidahu birajulin saleh. Ketika seorang itu masuk Islam, Allah kasih dia guru yang baik, sehingga Islamnya itu tumbuh berkembang pada dirinya sesuai dengan jalur yang benar. Itu nikmat yang Masya Allah luar biasa. Anda bisa perhatikan beberapa teman yang sudah ngaji. Dulu saya itu benci banget sama ustadz ini. Begitu dia ngaji, apa terjadi? Sekarang beliau adalah orang yang sangat saya cintai. Itulah perubahan ketika dia tahu kebenaran yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Cari guru yang baik. Yang kedua, Allah gambarkan dalam surat tadi, surat Qaf, guru yang baik itu seperti Quran. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya Quran itu merupakan peringatan, dan Quran adalah sumber ilmu yang terbaik. Yang kedua, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki qalbu, memiliki hati. Kita semuanya kan pasti punya, Pak. Ya tentu saja bukan maksudnya organ fisiknya, bukan. Kalau organ fisiknya wong kafir ya punya. Tapi maksudnya adalah orang yang hatinya itu hidup, tidak terkunci, sehingga dia sanggup untuk menampung. Karena kalau hati itu sudah mati atau dikunci, ditutup sama pemiliknya, maka hati itu tidak akan bisa menampung. Ada banyak orang yang dia duduk mendengar tapi batinnya nolak. Ada nggak, Pak? Ada nggak? Banyak, Pak. Dan saya sampaikan contoh yang paling gampang kita jumpai adalah wong Jumatan. Khotib naik mimbar, sebagian besar makmum itu datang niatnya cuma satu, menggugurkan kewajiban. Yang penting Jumatan toh, Mas. Mbok diceramai gak diceramai ora urusan. Makanya begitu dia duduk dengkur, turu, Pak. Ra gubris, Pak. Sehingga mau yang ceramah A, yang ceramah B, dia itu enggak perhatian. Lah wong kaya ngene iki mok diceramai sampai puluhan tahun, ya ora bakalan mampu. Kenapa? Dia kunci hatinya. Dia itu tertutup terhadap ilmu. Dan banyak orang yang tertutup terhadap ilmu. Kadang dijak ngaji ora wani, "Moh Mas, aku nek ngrungokno kaya ngono durung siap." Ada kayak gitu, Pak? Itu menutup diri sebenarnya. Dia itu menutup diri dengan ilmu. Tidak mau dia itu. Dia sudah pasang tameng, jangan sampai ilmu itu masuk. Kalau misalnya di tengah kita ini ada intel misalnya, dan beliau punya pemahaman yang berbeda dengan narasumber, itu cuma didengerin, tapi tujuannya barangkali ada celah yang nanti bisa saya pakai untuk dilaporkan, sehingga dia mendengar tapi hatinya menolak. Makanya orang seperti ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungkan Quran? Apakah hatinya itu terkunci? Itu Allah berbicara tentang orang munafik. Orang munafik itu tonggone sinten? Tonggonya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi tetap elek. Meskipun tonggonya orang-orang yang luar biasa. Coba biasanya orang kalau tonggonan kiai jadi apa, Pak? Jadi apa? Hah? Ketularan enggak? Hah? Minimal kan dia bangga. Sehingga saat dia keluar kota, terus ditanya sama orang, jenengan dari mana? Kula niki tonggone kiai ini. Wow. Padahal mau tonggone ya. Minimal dia itu punya rasa bangga. Belum tentu dia menerima ilmu dari sang kiai. Lah jenengan melu ngaji ning ngono ora? Ora, Mas. Tapi nek anakku lara tak gorono. Lah sing digoleki apa nek, Pak? Idune.
apa sampean itu salah ning golek berkah kiai. Kudune sing digoleki ilmune, sing digoleki malah semburane. Apalagi kalau kiai yang hanya pintar nyuwuk, ora tau ngulang ya. Makanya sering disebut dengan guru sembur. Baik. Jadi jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menutup diri. Dia enggak mau belajar, enggak mau mendengar dengan baik. Bagaimana mungkin ilmu itu bisa masuk? Makanya Allah kasih syarat, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Artinya adalah hatinya siap untuk menampung ilmu. Yang ketiga, au alqas sam'a, dia mendengarkan dengan seksama. Ada orang yang fisiknya berada di sini, tapi nggak dengar. Kenapa? Turu. Orang kalau tidur, apalagi kalau sudah nggak sadar, ada suara betul masuk, tapi tidak bisa ditangkap oleh indera pendengaran karena nggak aktif. Orang yang tidur itu kan dia seperti memutus salah satu di antara saraf yang menuju otak. Sementara ini nggak nyambung, sarafnya itu nggak nyambung. Begitu ini nyambung, aktif, dia sadar. Kalau ini nggak nyambung, organ-organ ini nggak nyambung, nggak sadar. Itu prinsip orang tidur. Nah kalau seperti itu, dia fungsi organ pendengarannya normal, cuman putus karena turu. Makanya Nabi SAW ketika Jumatan, beliau mengajarkan banyak sekali adab. Contohnya apa? Tidak boleh ngomong, ya, tidak boleh mainan, dan adab-adab yang lain agar orang itu bisa mendengarkan secara fokus. Kemudian yang keempat, wahwa syahid, dan dia menyaksikan. Menyaksikan maksudnya bagaimana Pak? Dia fokus, pendengarannya ada di masjid, pikirannya juga ada di masjid. Ada orang yang ngaji, orang turu dia itu melek, krungu Pak, bisa mendengarkan, tapi atine ning pawon. Ketika hati itu di rumah, pikiran itu ada di tempat yang lain, dia nggak fokus dengan apa yang sedang dia lihat dan dia dengar, maka itu nggak nyambung, hilang. Makanya kan kadang begini ya, orang-orang ketika sholat, imam baca surat, selesai sholat ditanya, para jamaah yang dimuliakan Allah, tadi imam baca surat apa? Saya tahu Pak, apa? Al-Fatihah. Ya mesti. Setelah itu surat apa? Lali ya Pak. Lah tadi kamu dengar nggak? Dengar Pak. Tapi kenapa kok sampai lupa? Padahal baru sedetik setelah sholat. Pikirannya melayang kemana-mana. Ketika dia sholat, pendengarannya aktif, dia nggak ngantuk, matanya melihat, tapi pikirannya ada di mana-mana, sehingga apa yang dibaca imam itu sampai nggak masuk sama sekali. Dan sering kita seperti itu. Betul ya? Anda pernah mengalami kayak gitu? Itu contoh sholat gak khusyuk. Mbah pikirannya ning pawon, mbah ning kantor, mbah di tempat yang lain. Kadang kita mikir-mikir yang lain. Orang sedang pengajian juga sama, bisa mengalami seperti itu. Nah, karena dia nggak fokus, akhirnya apa yang dia dengar tidak bisa dia tampung. Baik, jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dengan menerapkan 4 prokes tadi, kok prokes ya, protap dalam belajar tadi ya. Pertama, narasumbernya baik. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Hatinya terbuka. Yang ketiga, pendengarannya dimaksimalkan. Yang keempat, pikirannya fokus. Insya Allah ilmu itu bisa nancap. Nah, kita bisa buat gambaran seperti lampu ini bisa nyala. Lampu ini bisa nyala, satu, ada sumber listrik, narasumbernya sehat. Yang kedua, ada kabel yang nyambung, pendengarannya normal. Yang ketiga, lampu ini sehat, hatinya menyala. Nek lampu ini wis mati, mbok dikei listrik sepira wae pripun Pak? Ora bakalan muro. Maka hatinya harus hidup.
Yang keempat, saklarnya nyambung. Nah, fokusnya itulah saklar. Jenengan ketika nggak fokus, saklarnya ngangkat. Sudah mati itu lampu. Seperti itulah gambaran agar ilmu itu bisa membuat hati kita menyala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup Ustaz? Kita bubar. Ada tanya jawab. Baik. Pengumuman. Tafadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahmatullah. Kita bermohon sebentar bahwasanya Mati. Antum berdiri coba. dengar ya? Masih dengar. Yang luar dengar. Ibu-ibu enggak dengar. Dengar. Oh, dengar. Bahwasanya kami Yayasan An-Najiyah membuka pendaftaran SMP, jenjang SMP putra dan putri bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mendaftarkan putra putrinya pondok pesantren An-Najiyah. Langsung saja datang ke sini atau melalui nomor langsung menghubungi Ustaz Masuhin Sahal Hafizahullah Ta'ala. Itu sekian pengumumannya. Mungkin juga SD juga kita membuka pendaftaran juga untuk SD ya. Nah, itu saja pengumumannya. Syukran atas waktunya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya apa ini? Acaranya jawab. Oh, tanya jawab. Fadhal. Baik, selanjutnya tanya jawab. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Fadhal, silakan. Baik. Masya Allah. Bagaimana karakter guru yang baik? Manusia itu akhlaknya kualitatif ya, bertingkat sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dia miliki. Dan kita belajar dari seorang guru itu tidak hanya ilmu dalam bentuk wawasan, tapi kita juga belajar dari sisi yang lain. Makanya untuk bisa menilai guru yang baik ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah malakatul ilmiyah, kemampuan ilmiahnya. Karena jelas orang yang dia tidak berilmu, orang awam, kalau saya boleh menggunakan bahasa yang lebih kasar ya, orang bodoh. Ngapain kita belajar kepada orang bodoh? Wong dia nggak ngerti. Sehingga orang yang bodoh tidak bisa diambil ilmunya. Yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Ini standar masa silam yang nggak bisa ditawar. Sehingga orang kalau nggak jujur, dia tidak masuk dalam kategori sebagai orang yang amanah dalam mengemban ilmu. Akhirnya dia menyampaikan sebuah ilmu yang menyimpang dari apa yang dia pelajari. Bukunya ngomong A, dia nyampaikan minus A. Mungkin saja itu terjadi di masyarakat.
Dan bahkan kadang dia sengaja menyembunyikan buku itu, ojo sampai ketok. Sehingga dia sampaikan dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini, dalam mazhab Imam Syafi'i kayak gini. Padahal nggak pernah ada itu di buku Syafi'iyah. Menurut para ulama kayak gini, bukunya mana? Nggak pernah ada. Itu ada di Sahih Bukhari, buktikan, nggak ada. Dia nggak amanah orangnya. Dan itu ada banyak orang yang tipe seperti itu. Di masa silam, Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan kabar bahwa fulan itu punya sebuah hadis. Akhirnya beliau berangkat menuju fulan untuk mendapatkan hadisnya fulan. Sebelum beliau mengambil hadis dari fulan, beliau perhatikan dulu kira-kira fulan ini amanah atau tidak. Akhirnya beliau lihat dari jauh. Orang ini kemudian manggil ontanya dengan cara apa, Pak? Menggunakan ember kosong. Embernya digebyok-gebyokan kayak gini. Dikirone oleh onta mau dikasih makan. Ontanya datang, begitu datang mendekat tangkap. Nah, kamu sekarang berhasil saya tangkap. Imam Bukhari memperhatikan itu. Loh, onta saja dihapusi apalagi menungso. Tinggal. Sehingga dia nggak jadi belajar kepada orang ini gara-gara dia ngapusi, dia bicui onto. Padahal lu ngapusi binatang, Pak. Maka kalau ada orang yang dia tidak punya karakter ilmiah, sering bohong, kadang nge-share yang tidak ilmiah dia share, sering dusta. Orang kayak gini ngapain diambil ilmunya? Wong sudah jelas-jelas dia sering dusta. Dia pasti dia akan berdusta ketika menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu amanah. Dan harus disampaikan persis sebagaimana yang dia baca. Yang ketiga adalah dalam masalah bermuamalah. Memang kadang ada orang yang dia berilmu, dia jujur, gak nambah-nambahi, tapi sayang muamalahnya kurang bagus. Nah, ini bisa mempengaruhi kredibilitas seorang guru. Para ulama mengatakan ketika mereka membahas sejarahnya Imam Ahmad, dari 5.000 yang hadir dalam forumnya Imam Ahmad, yang nyatat itu cuma 500, 10%. Yang nyatat hadis, dan itu yang serius belajar. Yang 4.500 itu penggembira kajian. Kan banyak ya penggembira kajian ya. Ini yang serius nyatat kan bareng cuma sedikit. Yang sisanya mungkin penggembira. Yang penting teko Mas ngono rame-rame seneng anake melu dolanan. Dan banyak di antara kita yang kajian itu sifatnya hanya daripada neng pantai bosen, neng gunung bosen, piknik bondone oke, kajian gratis. Sehingga dia datang bersama keluarga, muga-muga untuk ilmu. Tapi secara maksimal dia belajar belum. Sehingga dia tidak persiapan maksimal. Dulu di zaman Imam Ahmad banyak yang kayak gitu. Dari 5.000, yang 500 nyatet, 4.500 hanya ingin melihat seperti apa akhlaknya Imam Ahmad. Dan kadang orang bisa berubah kepribadiannya karena ketularan akhlak gurunya. Melihat bagaimana sopan santunnya, melihat bagaimana cara beliau dalam bermuamalah dengan orang lain dan seterusnya. Meskipun bagian akhir ini kadang ada yang ditoleransi. Contohnya adalah masalah ketegasan. Ada sebagian ustadz yang dia itu kasar, keras, salah titik, sempar, gitu ya. Pokoknya kalau ada yang nggak bener, langsung diseneni ning ngarepe wong akeh. Nah, ada sebagian ulama yang menyarankan as-sabru ala jafa'il asatidah, sabar terhadap kondisi nggak nyaman yang disampaikan oleh para guru. Kadang gurunya marah, kadang gurunya nesu, sudah disabari saja. Barangkali namanya manusia kan kadang emosi, kadang tidak. Meskipun itu juga bagian dari akhlak. Baik, ada sebuah cerita. Diceritakan nggak? Itu nggak jadi. Insyaallah. Beliau ini buta, ya. Sang guru ini buta. Dan beliau itu suka meludah ketika sedang menyampaikan ceramah. Ya, alasannya apa kita tidak tahu ya. Kan kadang ada orang yang ludahnya itu terus keluar saat dia bicara.
Dan selalu ketika meludah itu ke arah kiri. Selalu ke arah kiri. Ketika forum kajian sedang berlangsung, penuh dengan murid, ada orang yang baru masuk. Dia itu peserta baru, gak ngerti situasi. Akhirnya dia lihat kanan kiri, Masya Allah penuh dengan orang, tapi di sebelah kiri kosong. Maju dia, langsung duduk di sebelah kiri. Orang harus ngandani. Kemudian setelah sang guru menyampaikan ceramah, haddatsana fulan fulan, ya, ceramahnya dulu kan majelis tahdits, ya, majelis penyampaian hadis. Di tengah-tengahnya jus. Tapi dia sabar, menengai. Lagi jus lagi. Jelas. Selesai kajian teles kabeh. Masya Allah. Kita mungkin kalau tidak sabar Pak, gurunya dikaplokkan gitu ya. Tapi murid ini karena dia nggak ngerti situasi, dia sabar sampai selesai. Ya namanya ludah ya mambu Pak, ya didusi gitu aja. Dan masih banyak kondisi yang lainnya jemaah. Intinya begini, pada saat kita memilih guru, kita harus meyakini bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kau ikuti si A? Kenapa kau ikuti si B? Bukan malah dijadikan pembela. Ya Allah, aku dulu pengikutnya si A, selamatkan aku ya Allah. Kowe sapa? Justru malah kita akan ditanya, kenapa kau ikuti si A? Kenapa kau ikuti si B? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah. Karena beliau tahu Imam Malik ini orang yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Nah seperti itu pula jamaah. Jangan kita punya anggapan begini, wes mas, urusan agama itu gampang. Pokoknya kowe melu wae, sapa wae melu monggo. Engko nek bener oleh ganjaran, nek salah sing nanggung dosa kiyaine. Kok enak. Nah sing soro kiyaine gitu, Pak. Wong kiyaine nanggung salah kabeh kan gitu. Nek bener jamaah oleh ganjaran, nek salah sing nanggung dosa kiyaine. Nek ngono aja dadi kiai, Pak. Ayo. Nek bener mereka bisa ikut menikmati jamaahnya, kalau salah dia yang nanggung resiko. Ngapain jadi kiai? Lebih baik jadi orang awam. Dan itu prinsip yang salah, prinsip yang menyimpang. Karena ketika kita mengambil guru, ini juga harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam. Bagaimana untuk menjadi murid yang baik sehingga bisa beradab yang baik terhadap gurunya? Sebagaimana Anda menjadi anak yang baik. Karena hubungan guru dengan murid itu seperti hubungan bapak dengan anak. Karena itulah seorang murid itu sebenarnya adalah anak dari gurunya. Sehingga para ulama mengatakan tentang tafsir hadis, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali 3 amal. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Mereka mengatakan ulama punya 3-tiganya. Sedekah jariah, mereka sedekah dengan ilmunya. Ilmu yang manfaat, wes jelas, karena ilmu agama manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Muridnya itulah anaknya. Sehingga bagian dari akhlak terpuji seorang murid bagi sang guru adalah dongakno gurune. Sebagai murid yang soleh yang mendoakan orang tua yaitu gurunya yang telah mengajari dia dalam kebaikan. Nabi SAW mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapakmu.
Aku seperti bapak kalian, karena akulah yang mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Sehingga jenengan kalau mendapatkan ilmu agama dari para guru, hormati jasanya. Dan jangan lupa doakan mereka. Didoakan waktu kapan Pak? Bebas. Sebagaimana Imam Ahmad rajin mendoakan siapa? Imam Syafi'i. Beliau selama berpuluh-puluh tahun mengucapkan kalimat Rabbi firli wali walidayya walis Syafi'i. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walis Syafi'i, dan ampunilah Imam Syafi'i karena gurunya. Anda bisa tirukan Rabbi firli wali walidayya wali Ustadz Masruhin. Sudah dipraktikkan belum? Hah? Belum? Sudah, alhamdulillah. Jangan sampai lali Pak. Mintakan ampunan untuk para gurunya, sehingga kita tidak bisa memberikan balasan kepada mereka. Pak Ustadz, saya nggak bisa ngasih apapun. Harapan satu-satunya dari sang Ustadz adalah semoga mereka yang mendapatkan pembelajaran dari kami ingat gurune, ndongakno gurune. Wallahu a'lam. Bolehkah kita mengajar di sekolah atau pompes yang pemahamannya berbeda dengan kita? Karena Anda mengajar, insya Allah tidak masalah. Nabi SAW mengajar di masyarakat yang semuanya musyrik ketika beliau pertama berdakwah. Dan setelah sekian belas tahun, 13 tahun berada di Mekah, yang berkuasa tetap musyrik. Sehingga pertanyaan seperti ini sama sebagaimana, bolehkah kita berdakwah di lingkungan yang isinya orang musyrik? Silahkan, karena Anda sedang mengisi, bukan diisi. Tinggal perhitungannya adalah apakah Anda sanggup bersabar ataukah tidak. Kalau Anda sanggup bersabar, silahkan dilanjutkan. Tawakal kepada Allah, semoga Anda bisa mewarnai. Ya, setahap demi setahap barangkali bisa mempengaruhi 1-2 siswa, 1-2 teman ngajar yang kemudian mereka bisa ikut Anda. Dan manusia itu kuat-kuatan dalam masalah prinsip. Makanya orang kalau sudah punya prinsip yang kuat, dia diejek orang lain, dia bertahan. Itu sebenarnya yang ngejek, itu kan sebenarnya saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Yang ngejek lama-lama nanti akan terpengaruh. Sebagaimana yang terjadi pada para nabi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memasang nisan dan menulis nama di kuburan? Tentang memasang nisan, kalau yang dimaksud adalah penanda kuburan ujung kanan dan kiri, kepala dan kaki, boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau memakamkan Utsman bin Mad'un. Beliau mengangkat sebuah batu lalu ditaruh di sebelah kepala di makam Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini saudara sepersusuan dengan Nabi SAW. Tapi kalau masang kijing beda ya, nisan dengan kijing, paham ya? Kalau masang kijing ini yang dilarang. Apalagi cungkup, bangunan yang tinggi itu namanya cungkup. Kalau kijing dan bangunan-bangunan yang lainnya nggak boleh. Dan makam Rasulullah SAW itu tidak ada kijingnya. Kalau ada foto yang tersebar ada kijing terus ditutupi dengan keber warna hijau, ya, itu makamnya Jalaluddin Rumi. Tapi oleh yang posting ditulis makam Nabi Muhammad SAW, ngawur itu, nggak benar. Itu makamnya salah satu tokoh sufi, Jalaluddin Rumi. Nggak benar, itu bukan makam Nabi SAW. Kemudian nulisi, apakah itu diperbolehkan? Sebagian ulama ada yang mengizinkan, dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Albani, sebatas nulisi di nisan, insya Allah tidak masalah. Sebagai penanda kalau ini adalah kuburan si A, kuburan si B. Wallahu a'lam. Apa hukumnya umrah beberapa kali dalam satu kali perjalanan?
seperti banyak yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang paling keras dalam masalah mengulang umroh, yang paling disiplin dalam masalah mengulang umroh itu Malikiyah. Menurut Malikiyah, orang tidak boleh mengulang umroh sampai tukul rambut. Jadi umroh gundul dong ya, gundul. Sudah, Anda pulang. Nggak boleh balik umroh sampai ada yang bisa dicukur lagi. Berarti kira-kira berapa bulan ya? 1 bulan, 2 bulan ya? 1 bulan, 2 bulan. Sekitar itu. Baru boleh balik lagi. Itu dalam mazhab Malikiyah. Kalau dalam mazhab Hambali, umroh itu sekali perjalanan. 1 perjalanan umroh. Sehingga kalau Anda berangkat ke Saudi melakukan 2 perjalanan, 2 safar ke Mekah, maka Anda bisa 2 kali umroh. Misalnya Anda dari Jeddah, mendarat Jeddah langsung ke Mekah, umroh, gundul, terus berangkat ke Madinah. Dari Madinah balik lagi ke Mekah, umroh lagi, itu boleh. Karena sudah 2 kali safar. Safar pertama dengan safar yang kedua beda. Ini dalam mazhab Hambali, meskipun masih gundul. Sehingga begitu selesai umroh, ya rano sing dicukur. Jangan gawa keroan ya ora entuk apa-apa kan gitu ya. Karena masih gundul. Baik. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak boleh kayak gini. Tunggu dulu sampai ono sing dicukur. Tunggu sampai rambutnya ada, baru boleh berangkat umroh lagi. Dan menurut mazhab yang lain, boleh umroh berkali-kali dalam sekali safar. Selesai umroh nanti ke Ji'rana, keluar mikot, atau ke Sumaishi, Hudaybiyah, keluar mikot, lalu berangkat lagi umroh. Ada sebagian ulama yang mengizinkan. Dan di antara yang mengizinkan hal itu adalah Syekh Dr. Anis Tahir hafizahullah ta'ala. Beliau pengajar Masjid Nabawi. Beliau memberikan rincian bagi orang yang untuk berangkat ke Mekah itu butuh perjalanan yang mahal seperti Indonesia, maka seperti ini diizinkan. Karena masyaqqah bagi dia untuk bolak-balik, balik ke Indonesia, balik mana umrah, wah itu bondone oke. Maka dia boleh beberapa kali. Tapi bagi yang orang yang aksesnya ke Mekah gampang, misalnya penduduk asli Saudi atau orang Emirat atau orang Qatar atau yang lainnya yang dia mudah untuk ke Saudi, seperti ini tidak boleh, harus pulang dulu. Karena mudah bagi dia untuk menuju Mekah. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.